Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, NIM 1263112020051. Di sini saya akan menjelaskan tentang realitas sosial, bentukan konstruksi sosial, dan citra dalam iklan sebagai realitas sosial media. Realitas sosial, bentukan konstruksi sosial, menurut Berger dan Luqman, pengetahuan yang dimaksud adalah realitas sosial masyarakat. Realitas sosial tersebut adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Realitas sosial yang dimaksud oleh Berger dan Luqman terdiri dari realitas objektif, realitas simbolis, dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu. Realitas simbolis merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui internalisasi. Franz Parera menjelaskan, tugas sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan dialektika antara diri dengan dunia sosiokultural. Dialektika ini berlangsung dalam proses 3 momen simultan. Yang pertama, eksternalisasi atau penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Yang kedua, objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang diambangkan atau mengalami proses institusionalisasi. Dan yang ketiga, internalisasi, yaitu proses yang mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial. Melalui proses dialektika ini, realitas dapat dilihat dari 3 tahap tersebut. Eksternalisasi adalah sebagai penting dalam kehidupan dan menjadi bagian dari dunia kulturnya. Dengan demikian, tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat. Kemudian, individu mengeksternalisasikan atau menyesuaikan diri ke dalam dunia sosiokulturalnya sebagai bagian dari produk manusia. Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia dan juga melakukan tipikasi terhadap kegiatan seseorang yang kemudian menjadi objektivasi linguistik, yaitu pemberian tanda verbal maupun simbolisasi yang kompleks. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni citra dalam iklan sebagai realitas sosial media. Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi yang substansial seperti mengatur beberapa sistem norma di masyarakat. Umpamanya sistem lalu lintas di jalan raya, sistem komunikasi, seni pertunjukan, dan sebagainya. Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah menguasai jalan pikiran masyarakat. Televisi menguasai pikiran-pikiran manusia dengan cara membangun titer dalam pikiran manusia, sebagaimana gambaran realitas dalam iklan televisi. Semua itu, selain kekuatan media mengkonstruksi theater of mind dalam dunia periklanan media, Copywriter dan visualizer memiliki kemampuan membangun realitas media tersebut. Keduanya adalah manusia kreatif yang bekerja setiap hari untuk membangun berbagai realitas berdasarkan dunia apa yang diinginkan tentang suatu produk yang diiklankan.
Sejauh kemampuan mereka itu di dalam membangun sebuah realitas, seorang copywriter dan visualizer juga mempengaruhi oleh klien, lingkungan mereka, budaya, pandangan terhadap produk, pengetahuan tentang dunia periklanan, keahlian, teknologi, dan lainnya. Pada beberapa iklan yang menonjol dalam pencitraan diperoleh beberapa kategorisasi penggunaan pencitraan dalam iklan televisi. Seperti yang dijelaskan Tomagola, citra perempuan ini tergambarkan sebagai citra figura, citra viral, citra pinggan, dan citra pergaulan. Citra ini menggambarkan sosok perempuan sebagai makhluk yang harus memikat. Untuk itu harus menonjolkan ciri biologis tertentu. Contohnya pada ikan lausion pemutih yang digambarkan adalah tangan dan kaki seorang perempuan yang putih dan halus. Citra pilar. Jenis citra ini menggambarkan perempuan sebagai pengurus utama keluarga. Dalam hal ini dapat dicontohkan perempuan sebagai sosok ibu rumah tangga yang memasak di dapur, mencuci pakaian, mengepel lantai, dan sebagainya. Citra pinggan. Citra ini menjelaskan setinggi apapun perempuan dalam memperoleh gelar pendidikan dan sebanyak apapun penghasilannya, kewajibannya adalah di dapur. Citra ini digambarkan melalui sosok perempuan yang bekerja namun tetap dapat memasak tanpa beban. Citra pergaulan. Dalam citra ini, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang dipenuhi kekhawatiran, tidak tampil memikat dan menawan. Bentuk dan lekuk tubuhnya aksentuasi bagian-bagian tertentu dengan menggunakan kosmetik dan aksesoris yang selaras sehingga seorang perempuan bisa anggun menawan, mengundang pesona, dan ungguh-ungguh fisik perlu dijaga agar menarik dan tidak membawa implikasi rendah diri tertentu di arena pergaulan luas.